warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini malam ke-18 Ramadan, meneruskan pembacaan yang kemarin kitab Safinatus Shalah tentang makna syahadat yang kedua, yaitu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa makna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah a'lamu wa a'taqidu biqalbi wa ubayyinu li ghairi anna sayyidana Muhammad ibn Abdullah wa rasuluhu ila kafatil khalqi ila akhirih. Makna dari asyhadu anna Muhammadar Rasulullah adalah sama seperti kemarin, yaitu mengetahui, meyakini dalam hati dan menjelaskan kepada yang lain, kepada pihak lain, bahwasanya Muhammad bin Abdullah itu adalah Abdullah, hamba Allah, dan Rasul Allah, utusan Allah. Ila kafatil khalqi shadiqun fi kulli ma akhbara bihi. Utusan Allah diutus untuk seluruh makhluk. Jadi Nabi Muhammad itu bukan hanya untuk umat Islam. Ajarannya bukan hanya untuk umat Islam, tapi untuk semua makhluk. Sehingga setiap orang yang setelah Nabi itu, jika mengikuti Nabi, tentu akan selamat dunia dan akhirat. Shadiqun fi kulli ma akhbara bihi. Nabi itu selalu benar dalam setiap apa yang dibawanya, dikabarkan oleh Nabi. Hadis Nabi selalu benar. Yang perlu digarisbawahi adalah hadisnya benar, tapi bisa jadi pemahaman seseorang atau pemahaman kita terhadap hadis itu yang salah. Jadi ketika ada orang mengatakan saya ikut Nabi, iya, ikut hadis Nabi, oke. Tapi pemahamannya bagaimana dulu? Apakah pemahaman kita itu sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah, atau hanya terkesan cocokologi, mencocok-cocokkan saja? Jadi membawa hadis Nabi untuk kepentingan sendiri. Ini juga sebenarnya berlaku juga untuk Al-Quran. Ayatnya benar, tapi penafsiran terhadap ayat atau pemahaman seseorang terhadap ayat, apakah pasti benar? Apakah sesuai dengan kaidah-kaidah yang dirumuskan oleh para ulama yang memang ahli di dalamnya? Nah, itu yang menjadi PR. Jadi kadang ada orang mengaku ini hadis Nabi, masa salah? Hadis Nabi nggak mungkin salah. Iya, hadis Nabi, ayat Quran nggak mungkin salah. Tapi pemahaman kita terhadap hadis itu, pemahaman kita terhadap ayat itu bisa jadi yang salah. Yajibu ala kafatil khalqi tasdiquhu wa mutaba'atuhu. Wajib bagi setiap orang itu membenarkan dan mengikuti. Jadi semua orang, tidak hanya Islam, tidak hanya Muslim, tapi semuanya wajib mengikuti dan membenarkan apa yang dibawa Nabi. Wa yahrumu alaihim takdzibuhu wa mukhalafatuh. Haram bagi mereka, bagi setiap orang, entah Muslim atau tidak, mendustai dan berselisih dengan Nabi. Jadi itu yang harus dipahami adalah dalam memahami hadis, dalam hal ini hadis. Kalau kemarin tentang Allah tentu Quran. Meskipun hadis juga sama, Nabi itu wahyu semua. Nah, terkhusus dengan hadis, dalam memahami hadis itu kita harus tentu melihat hadisnya sahih apa enggak. Itu dulu. Kalau enggak, bagaimana kalau sahih diikuti? Hadis sahih pun hadis yang kredibilitasnya tinggi, hadis yang sahih, itu bisa jadi pemahamannya tidak sesuai teks hadis, maka diperlukan ilmu tersendiri. Ada sebuah buku itu judulnya Cara Benar Memahami Hadis. Buku ini bagus ini. Jadi melihat hadis tidak hanya dipahami secara tekstual, tapi juga
bagaimana cara memahami hadis itu. Misalkan hadis berkaitan dengan budaya, hadis berkaitan dengan kondisi tertentu, yang jika dipahami tanpa mengikutkan konteks itu, kondisi itu, pemahaman terhadap hadis bisa jadi salah. Jadi seperti itu. Faman kadzabahu fahuwa dzalimun kafir. Setiap siapa yang mendustakan hadis, mendustakan nabi, maka disebut zalim dan kafir. Wa man khalafahu fahuwa 'asin khasir. Setiap orang yang berselisih atau mengambil jalan yang bukan jalan nabi, mengambil jalan yang tidak sesuai dengan aturan nabi, maka dia orang yang bermaksiat dan dia orang yang merugi. Sekali lagi, dalam memahami hadis, memahami perilaku nabi tentu disesuaikan dengan, dipahami juga dengan konteksnya. Tidak ujuk-ujuk kita memahami tekstualnya, karena bisa jadi itu salah. Terakhir ini doa dari pengarang bukunya, waffaqanallahu likamali mutaba'atih. Semoga Allah memberi rezeki kita, memberi kemampuan kita untuk mengikuti Nabi dengan sempurna. Wa razaqana kamalat tamasuki bisunnati. Semoga Allah memberi rezeki kita, memampukan kita untuk totalitas dalam berpegang teguh terhadap ajaran atau sunnah Nabi itu. Wa ja'alana mimman yuhyi ahkam syariati. Dan semoga Allah menjadikan kita termasuk dari golongan orang yang menghidupkan hukum-hukum syariat yang dibawa Nabi. Wa tawaffana ala millati. Dan semoga Allah mewafatkan kita dengan tetap membawa agama Nabi, yaitu agama Islam. Wa hasyarana fi zumrati. Dan semoga Allah mengumpulkan kita di dalam golongan Nabi, golongan Nabi Muhammad. Dan doa-doa tersebut, wa walidina wa auladana wa ikhwanana wa ahbabana wa jami'al muslimina amin. Semoga doa-doa tadi juga tercurah, terlimpah, berlaku juga untuk orang tua, anak, saudara, kekasih kita, dan seluruh umat Islam semuanya. Amin ya rabbal alamin. Jadi inti dari syahadat terhadap Nabi adalah kita mengetahui, meyakini dalam hati, dan menjelaskan kepada selain kita. Menjelaskan bisa dengan lisan, bisa dengan perbuatan. Menjelaskan apa? Yaitu Nabi Muhammad bin Abdullah adalah hamba Allah dan utusan Allah kepada seluruh umat manusia. Gitu. Dan yang dibawa Nabi, yang disampaikan Nabi pasti benar. Saya kira cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.